Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Semoga Ananda sehat semua dan selalu dilindungi oleh Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembatal syahadatain. Pembatal syahadatain ada banyak, di antaranya adalah syirik, lalu mengadakan perantara antara dia dengan Allah. Contohnya, untuk meminta kepada Allah, dia akan adakan perantara seperti nabi atau orang-orang yang dianggapnya dekat dengan Allah, padahal orang tersebut sudah meninggal. Selanjutnya, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik pelaku syirik akbar atau masih meragukan kekafiran mereka. Hal itu karena Allah dan Rasul-Nya mengkafirkan mereka. Selanjutnya, meyakini bahwa petunjuk selain Nabi Muhammad SAW lebih baik atau lebih cocok dipakai di zaman sekarang. Selanjutnya, membenci yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW seperti akidah dan syariat. Terdapat pada surat Muhammad ayat 9. Lalu mengolok-olok Islam, Allah, Rasul-Nya, dan Al-Quran. Terdapat pada surat At-Taubah ayat 65-66. Lalu melakukan atau mempraktekkan sihir, termasuk santet, pelet, dan tenung. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 102. Lalu membantu orang-orang kafir memerangi atau menghancurkan kaum muslimin. Terdapat pada surat Al-Maidah ayat 51. Selanjutnya, beranggapan bahwa ada seorang dari umat Rasulullah SAW yang boleh tidak mengikuti ajaran beliau. Selanjutnya, menjauhi agama Allah, tidak mau mempelajarinya, apalagi mengamalkannya, sehingga ia ridho di atas penyimpangan. Terdapat pada surat As-Sajdah ayat 22. Pembatal syahadatain sebenarnya tidak cuma 10. Para ulama telah membuat bab khusus dalam kitab fikih dengan nama riddah. Artinya, segala macam yang membatalkan syahadat atau membatalkan keislaman. Riddah itu ada yang terjadi karena ucapan, seperti mencaci maki Allah, Rasul-Nya, atau malaikatnya. Juga mengaku sebagai nabi dan membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi. Mengatakan semua agama sama sehingga menyeru orang lain masuk ke agama mana saja. Juga menghina ajaran Islam, berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah dalam hal yang makhluk tidak memiliki kemampuan di sana. Dan riddah juga ada yang terjadi karena perbuatan. Misalnya, sujud kepada selain Allah, melempar mushaf Al-Quran ke tempat-tempat kotor, melakukan sihir, meninggalkan sholat 5 waktu, berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Dan riddah ada juga yang terjadi karena keyakinan. Misalnya, mengingkari rububiyah. Rububiyah itu apa? Rububiyah itu yakin Allah lah yang menciptakan, menguasa, memberi rezeki, dan mengatur alam semesta. Lalu mengingkari uluhiyah. Uluhiyah itu keberhakan Allah untuk diibadahi. Lalu mengingkari kewajiban Islam yang sudah disepakati. Misalnya sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, haji. Lalu menganggap halal yang jelas-jelas haram. Juga mengingkari satu ayat atau satu surat dalam Al-Quran. Dan juga mengingkari sifat Allah, seperti Allah Maha Mendengar, Maha Melihat, dan lain-lain. Yang terakhir, mengingkari hari kebangkitan, azab, dan nikmat di hari kiamat. Jadi itu dia pembatal-pembatal syahadatain. Seseorang syahadatnya bisa batal atau dia keluar dari Islam jika dia melakukan pembatalnya dengan kerelaan atau dia merasa tentram dengan pembatal tersebut atau tidak dipaksa.
terdapat pada surat An-Nahl ayat 106. Dia sadar, balik, dan berakal. Sampai di sini pembahasan kita untuk kali ini. Lebih dan kurang saja minta maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.